إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang hurumat dan memerintahkan untuk menjaga kehormatan tempat suci, bulan suci, tanah suci. Kemudian Allah katakan, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram." Jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum karena mengusir kalian dari Masjidil Haram menjadikan kalian berbuat i'tida, pelanggaran terhadap kesucian Mekah, pelanggaran terhadap kesucian bulan Dzulhijjah, pelanggaran terhadap kesucian bulan-bulan haram, tanah-tanah haram, dan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maknanya jangan sampai karena kalian benci kepada musyrikin karena pernah mengusir kalian dari Masjidil Haram dan pernah menghalangi kalian dari Masjidil Haram, kemudian kalian melanggar bulan suci, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, atau melanggar tanah suci, tanah haram, sebagaimana ketika mereka meminta kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami ini para pemberani, kami bukan para pengecut, kami berani melawan mereka.
ketika dihalangi dari Masjidil Haram pada kasus Hudaybiyah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya berangkat untuk haji. Di daerah Hudaybiyah dihalangi oleh mereka, tidak boleh masuk. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Salah satu keputusannya tahun ini pulang, tidak masuk. Tahun depan baru dikasih waktu 3 hari. Bisa dibayangkan mereka sudah berjalan dari jauh. Bukan perjalanan yang ringan, bukan perjalanan yang mudah. Pakai bus saja lelah 6 jam lebih. Apalagi dengan unta, berjalan kaki. Sampai di sana suruh pulang. Kata Nabi, pulanglah. Ya Rasulullah, kami bukan para pengecut, kami bukan para penakut, kami siap melawan mereka, kami perangi mereka, dan kami ini orang-orang yang ahli perang. Masalahnya bukan itu. Bukan masalah berani tidak berani. Pertama, daerah itu daerah haram, tidak boleh menumpahkan darah. Kedua, bulan itu bulan Dzulhijjah, bulan haram, tidak boleh menumpahkan darah. Maka ayat ini mengatakan, wahai kaum muslimin, jangan sampai kebencian kalian pada mereka yang menghalangi kalian dari Masjidil Haram menyebabkan kalian melanggar perintah Allah, melanggar kesucian Mekah, melanggar kesucian bulan-bulan haram. Baik. Dan kalian jangan membantu dalam permusuhan. Nah, ini ayat berikutnya yang akan kita baca pada malam hari ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 2 ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Membantulah kalian, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ail liyu'in ba'dukum ba'dan 'alal birr. Hendaklah bantu saudara kalian, sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, saling bantu membantu 'alal birri, terhadap kebaikan. Apa itu al-birr? Huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Al-birr adalah nama dari seluruh apa yang disukai oleh Allah, diridhai oleh Allah, dari amalan-amalan yang zahir maupun amalan-amalan yang batin. Termasuk ucapan-ucapan yang zahir dan ucapan-ucapan yang batin. Termasuk huququllah wa huququl adamiyin, hak-hak Allah dan hak-hak anak Adam, ini hak manusia. Kalau itu kebaikan disukai oleh Allah, kalau itu kebaikan diridhai oleh Allah, kalau itu amalan-amalan zahir yang bagus baik, kalau itu amalan-amalan batin yang bagus baik, kalau itu adalah hak-hak Allah, kalau itu adalah hak-hak manusia, maka bantulah. Sebaliknya, jangan membantu dalam kezaliman, dalam dosa, dalam kemaksiatan, dalam permusuhan dan pertikaian. 2 orang berselisih, yang lainnya, saya bantu kamu, saya di pihak kamu, yang lain, saya di pihak kamu. Jadi 2 blok. Salah. Jangan membantu dalam permusuhan. Yang seharusnya kamu lakukan adalah islah, mendamaikan 2 belah pihak tersebut. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Setelah kalimat al-bir diiringi kalimat taqwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ma huwa taqwa? At-taqwa fi hadzal mawdi', taqwa di sini
di tempat ini, di ayat ini adalah ismun jami'un litarki kulli ma yakrahuhu lillahi wa li rasulih. Takwa dalam ayat ini adalah seluruh apa-apa yang ditinggalkan, dijauhi karena Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya. Berarti seakan-akan disebutkan dua kata, albir dan at-taqwa. Albir dan at-taqwa. Untuk menunjukkan dua amalan-amalan yang baik. Satu mengamalkan amalan soleh. Yang kedua tarku amalin saleh. Mengerjakan apa yang baik, meninggalkan apa yang buruk. Bantu membantulah, dukung mendukunglah, tolong menolonglah dalam mengerjakan apa yang baik dan dalam meninggalkan apa yang buruk. Itu takwa di sini. Karena di tempat lain kadang-kadang maknanya berbeda. Di sini bermakna tarku, meninggalkan perbuatan-perbuatan jelek, amalan-amalan yang enggak disukai, amalan-amalan yang dibenci. Dari kata waqa yaqi. Waqa yaqi maknanya menghindari. Apa masdarnya? Wiqayah. Waqa yaqi wiqayatan. Perlindungan, penjagaan. Berarti menghindari, menjauhi. Ini mana takwa di sini. Bantu membantulah dalam mengerjakan albir, dalam mengerjakan segala kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bantu membantulah dalam meninggalkan perbuatan yang jelek dan dosa, kemaksiatan dan seterusnya, yang makruhat, yang tidak disukai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah dan meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah, perlu saling bantu membantu. Wa kullu khaslatin min khisalil khair al-ma'mur bi fi'liha aw khaslatin min khisalil syarr al-ma'mur bi tarkiha fa innal 'abd ma'murun bi fi'liha bi nafsihi wa bi mu'awanati ghairihi min ikhwanihi al-mu'minina 'alayha bi kulli qawlin yab'athu 'alayha wa yanshat laha wa bikulli fi'li kadzalik. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, maka seluruh amalan-amalan yang baik yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang diperintahkan ma'mur bi fi'liha, dan semua amalan-amalan yang dibenci, yang diperintahkan untuk ditinggalkan, harus dikerjakan. Apakah binafsihi au bimuawanati ghairihi, apakah dengan dirinya sendiri atau dengan bantuan orang lain. Kan ada kebaikan yang kamu bisa kerjakan sendiri, tapi ada kebaikan yang kamu gak bisa mengerjakannya sendiri. Itu orang perlu ditolong. Saya bantu. Aduh, saya gak kuat. Ya akhi, ya fulan, ta'al. Ini orang keberatan, ayo kita bantu dengan muawanah ghairihi. Demikian pula meninggalkan sesuatu kadang-kadang berat. Aduh, saya penasaran. Sudah kata temannya. Udah, enggak usah, haram. Iya ya, itu ditolong namanya sama saudaranya. Membantu untuk meninggalkan yang haram. Padahal tadi orang ini sudah penasaran, tetapi temannya membantu. Tinggalkan. 2 orang, 3 orang, mulai dia malu untuk melakukan hal yang haram tadi. Karena teguran temannya, karena nasihat temannya, dibantu untuk meninggalkan perbuatan yang haram. Ini semua barakallahu fikum ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bantu membantu dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan dan bantu membantu dalam meninggalkan kejelekan-kejelekan.
Dengan apa? Bikulli qaulin yab'ats 'alaiha wa yanshat laha. Dengan berbagai macam bentuk ucapan yang membuat semangat dan membuat bangkit semangatnya untuk mengerjakan perbuatan baik tersebut. Wa bikulli fi'lin kadzalik. Demikian pula dengan perbuatan. Dengan perbuatan yang mencegah perbuatan jelek. Mau jalan tarik. Ini perbuatan. Jangan. Mulutnya berbicara, tangannya berbuat. Jangan. Itu membantu. Itu ta'awun namanya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan bantu membantu dalam ism. Wa huwa tajarru 'alal ma'asi, yaitu kelancangan dalam melakukan kemaksiatan. Tajarru ada makna berani di dalam kalimat tajarru, tetapi berani untuk kejelekan. Maka saya terjemahkan lancang. Tajarru 'alal ma'asi, terlalu berani melakukan kemaksiatan allati ya'sam sahibuha, yang akan berdosa pelakunya dan juga akan mendapatkan haraj, kesusahan. Maka jangan bantu, jangan tolong orang-orang yang ingin melakukan sesuatu dosa, orang-orang yang gegabah, lancang, berani berbuat dosa, jangan dibantu. Kalau engkau masih tetap mau melakukannya, terserah. Saya nggak ikut-ikutan. Ini bariun, aku berlepas diri dari kamu dan perbuatan kamu. Jangan didukung, jangan ditolong. Adapun udwan, huwa ta'addi 'alal khalqi, kejahatan pada makhluk. Yang pertama tadi dosa fi nafsihi, yang kedua dosa juga tapi fi ghairihi, maksudnya ada korbannya. Yang pertama lancang berbuat dosa, melakukan hal yang haram untuk dirinya. Zalimun li nafsihi, dia zalim terhadap dirinya sendiri. Tetapi yang kedua, dia mendolimi orang lain, merampas, mengambil, menindas, menyiksa, melukai, membunuh, apalagi ada korbannya. Itu udwan. Itu udwan. Ta'addi 'alal khalqi, melakukan kejahatan pada makhluk, fi dimaihim, pada darah mereka, melukai, membunuh itu pada darah mereka. Wa amwalihim, pada harta mereka, pada harta mereka, mencuri, merampok, merampas, menipu dan sejenisnya. Wa aradhihim, dan kehormatan-kehormatan mereka dengan menjatuhkan kehormatannya, mengejeknya, menghinanya, merendahkannya, itu pada kehormatan. Fa kullu ma'siyatin wa dhulmin yajib 'alal 'abdi kaffa nafsihi anhu thumma i'anat ghairihi 'ala tarkih. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, maka setiap kemaksiatan dan setiap kezaliman wajib bagi seorang hamba untuk menghentikannya dari dirinya dan menghentikan orang lain daripadanya. Yang pertama melakukannya berarti dia melakukan untuk dirinya. Yang kedua, dia menolong orang lain. Yang pertama, kaffa nafsihi anhu, mencegah dirinya dari kemaksiatan, apakah zalimun li nafsi atau udwan, zalimun li ghairihi. Thumma i'anah, kemudian membantu orang lain, ala tarkihi, untuk meninggalkannya. Sama seperti yang sebelumnya, membantu dengan apa? Dengan kata-kata yang mencegah, dengan kata-kata yang membuat dia berhenti dari dosanya,
atau dengan perbuatan. Dan biasanya dengan perbuatan ini adalah orang yang di atasnya, bapak kepada anaknya, tidak ngomong, pegang telinganya, ngapain kamu, iya pi. Ya. Guru kepada muridnya, kamu ngapain itu? Pemerintah pada rakyatnya, tangkap, penjara, agar tidak melakukan hal tersebut atau balasan bagi perbuatan dosa tersebut. Ini yu'in, membantu mencegah perbuatan jelek. Bifi'lin wa qaulin, dengan ucapan dan perbuatan. Itu termasuk ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Bertakwalah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala maha keras balasannya. Ay 'ala man 'asahu wa tajarra'a 'ala maharimihi fahdharul maharim li'alla yahil bikum 'iqabuhul 'ajil wal ajil. Yani Allah Subhanahu wa taala sangat keras balasannya terhadap orang yang bermaksiat. Wa tajarra' 'ala maharim, yang gegabah, yang lancang, yang berani-berani melakukan keharaman-keharaman. Fahdharul maharim, maka jauhilah keharaman-keharaman agar jangan sampai terjadi atas kalian balasan Allah, agar jangan sampai yahillu alaihi ghadabuhu, jangan sampai menjadi halal atasnya kemurkaan Allah, balasan Allah, azab Allah. Al-ajil wal ajil, pertama dengan ain, kedua dengan hamzah. Ajil dan ajil. Yang dengan ain, al-ajil, yang disegerakan di dunia. Kena musibah, Allah timpakan balasan dengan azab di dunia, itu ajil, disegerakan. Wal ajil, dan yang ditunda, artinya balasan akhirat, azab di akhirat. Ayat berikutnya, Qala ta'ala, pada ayat ketiga dari surat Al-Maidah ini, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabu'. Diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai, waddam, darah, walahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, dan semua yang dipersembahkan untuk selain Allah, disembelih untuk dipersembahkan. Kemudian Allah merincikan bangkai itu seperti apa dan apa saja. Wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabu'. Wal munkhaniqah, yang mati tercekik. Al mawqudah, yang mati karena tertimpa sesuatu atau terkena pukulan. Al-mutaraddiyah, yang mati terjatuh dari tempat tinggi. An-natihah, yang mati tertanduk hewan lainnya yang bertanduk. Wa ma akala sabu', yang dimakan oleh binatang buas. Biasanya binatang buas kalau memakan sedikit tinggal, sisanya boleh dimakan? Tidak. Itu maitah, bangkai. Qala illa ma dhakkaitum wa ma dubiha 'ala an-nusubi
kecuali yang sudah kalian tazkiyah. Hati-hati, hurufnya zal. Hurufnya zal. Tazkiyah. Illa ma zakaitum. Bukan pakai zai. Tazkiyah. Tazkiyah mensucikan, merekomendasi. Dari zakka yuzakki. Tetapi tazkiyah adalah menyembelih dengan sembelihan yang syar'i agar dia halal dimakan. Maknanya semua tadi yang diceritakan kalau engkau temui dalam keadaan masih bernafas, ada kambing gunung jatuh ke bawah, sedang sakaratul maut, masih hidup, hampir mati, kamu cepat-cepat sembelih bismillah. Berarti sudah tazkiyah. Berarti yang tadi semua dikecualikan maka illa ma zakaitum, kecuali yang kalian sucikan, yang kalian sembelih dengan sah. Yang dimakan binatang buas bisa juga diterkam oleh harimau, ditinggal masih hidup. Walaupun keroak badannya, sembelih segera. Halal. Demikian pula yang lain, termasuk yang terpukul tadi adalah yang ketabrak. Nah, kena pukulan kan? Kamu punya peliharaan beberapa kambing. Satu kambing tertabrak. Mati, bangkai. Tidak boleh dimakan. Tapi kalau ternyata masih setengah mati, cepat kamu sembelih, bisa dimakan. Illa ma zakaitum, kecuali yang kalian tazkiyah, yang kalian sembelih dengan syar'i. Dan yang tidak boleh, yang hurrimat, yang berikutnya adalah wama dubiha ala nusubi, yang disembelih di hadapan berhala-berhala. Mereka ini dulu jahiliyah dan sampai sekarang juga ada, sengaja menyembelih dan memancarkan darahnya di berhala tertentu sebagai penghormatan. Kemudian dagingnya dimakan, tidak boleh. Disembelih untuk dewa tertentu, kepalanya ditanam, dagingnya dimakan, haram, tidak boleh. Menyembelih untuk dewa laut, dibawa kepalanya ke tengah laut, dipersembahkan kepada syaitan, dagingnya dibikin rame-rame untuk pesta, haram. Kok haram? Zubiha ala nusubi, karena disembelih untuk persembahan. Disembelih untuk persembahan. Fadzalika haram. Nah, Allah mengatakan dengan tegas, hurrimat, diharamkan. Wa antastaqsimu bil azlam. Dan termasuk yang diharamkan adalah kalian mengundi nasib dengan azlam. Seperti anak panah, tapi nggak ada ujung besinya. Seperti anak panah, tetapi nggak ada bulu-bulu di belakangnya. Mereka kocok dengan tulisan-tulisan. Berangkat. La. Naam. Dan lain-lainnya. Maka mereka mengocok, mengundi tadi, mengundi nasib tadi di depan berhala. Wahai berhala, saya ini mau berangkat begini, apakah engkau setuju? Keluarkan. La, yang keluar. Berarti berhalanya enggak setuju. Berhala, saya ingin mengawinkan anak saya dengan si Polan. Keluarkan. Naam. Oh, ridho berhalanya. Ada syirik. Itu juga syirik. Itu juga kesyirikan. Baik, apa yang mirip pada hari ini? Wahai kartu, kami akan melakukan ini. Dikeluarkan. Itu kan undi juga. Kalau keluarnya angka kecil, jangan. Berarti tidak setuju. Kalau keluarnya angka besar, apalagi 10,
100% disetujui oleh siapa? Oleh syaitan, oleh dukun. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, hadzal ladzi hawwalana Allah alaihi fi qawlihi illa ma yutla alaikum. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala ihalahkan, arahkan di dalam ayat lain dengan kalimat illa ma yutla alaikum, kecuali yang telah dibacakan atas kalian. Di ayat lain ada kalimat tidak ada yang diharamkan ala ta'imin yat'amuhu, tidak ada yang diharamkan untuk dimakan oleh manusia kecuali yang sudah dibacakan. Illa ma yutla alaikum. Mana itu? Kata Syekh Sa'di, ini yang dimaksud ayat ini. Kecuali yang telah dibacakan atas kalian, yaitu ini. Hurrimat alaikumul maitata wad-dam. Maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabu' illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisqun. Wa'lam, kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, wa'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala la yuharrim ma yuharrim illa siyanatan li'ibadih. Ketahuilah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengharamkan apa yang diharamkannya kecuali sebagai penjagaan dan perlindungan terhadap hamba-hambanya. Ketika hewan-hewan tadi masih hidup, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hewan tadi dengan sempurna, sehingga di dalam tubuhnya darahnya terus bekerja, jantungnya terus bekerja, segala macam apa yang Allah ciptakan di dalamnya berfungsi, sehingga gak mudah penyakit masuk, gak mudah bakteri masuk. Tetapi ketika menjadi bangkai, selesai. Sistem tadi berhenti. Saat itu muncul berbagai macam penyakit-penyakit, bakteri dan sebagainya, sehingga kamu lihat bangkai tikus sampai mengembang besar dan kemudian baunya busuk sampai satu kampung. Allah mengharamkan maitah, bangkai, siyanatan li'ibadih, untuk perlindungan pada hambanya, karena kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Jangan dimakan, haram. Himayatan lahum minad darari, untuk melindungi mereka dari darar, dari madarat al-mawjud fil muharramat, madarat yang ada dalam semua perkara yang haram. Demikian pula dam. Yang dimaksud dalam ayat lain daman masfuhan. Penting itu, catat. Tidak darah secara mutlak, secara umum, tetapi daman masfuhan, darah yang ketika kamu sembelih dengan syar'i memancar, itu yang haram sampai akhir. Adapun yang tersisa di dalam tubuhnya, apalagi yang sudah membentuk limpah dan membentuk hati, itu halal. Dihalalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maitatan wa daman. Dihalalkan 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai, bangkai ikan dan bangkai serangga. Adapun 2 darah, al-kabid wat-tihal. Al-kabid wat-tihal, hati dan limpah. Kalau kamu begini kan masih belum dimasak, ya darah. Terlihat seperti darah merah dan masih mengalir. Ya. Barakallahu fikum. Itu yang dikecualikan. Dan semua yang tersisa di tubuh tadi setelah tazkiyah, setelah zakaun syar'i, setelah sembelihan yang syar'i. Yang ketiga, lahmul khinzir,
daging babi. Apakah sudah diperiksa di laboratorium ataupun belum, kita yakin pasti jelek, pasti busuk, pasti akan membuat madarat. Karena Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali perlindungan bagi hamba-hambanya dari madarat. Walhamdulillah, manusia menemukan katanya daging babi memiliki penyakit cacing pita yang sangat berbahaya dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Kalau dimasak sampai 700 derajat, cacing pitanya mati, apakah jadi halal? Tidak, tetap haram. Mengapa? Karena itu yang baru kamu ketahui, cacing pita. Masih ada yang kamu tidak ketahui. Allah yang tahu. Maka jangan sok tahu. Kalau Allah bilang haram, ya haram. Kalau Allah katakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, maka selesai lahmul khinzir haram dan pasti bermadarat. Nah itu kan ada cacing pitanya. Kata kamu. Allah nggak bilang begitu. Tidak boleh karena cacing pita. Enggak. Bisa jadi ada yang lain. Yang mungkin lebih berbahaya dari cacing pita. Dan mereka-mereka yang banyak makan babi, wajahnya mirip. Loh itu kata para ulama, bukan kata saya. Barakallahu. Sifatnya mirip. Apa ciri khas sifatnya babi? Tidak punya kecemburuan. Dayus. Dayus. Meminjam-minjamkan istrinya ke orang lain. Mengadakan pesta ganti pasangan. Gak ada kecemburuan sama sekali. Itu akhlaknya binatang tersebut. Kembali kepada kita. Qala dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa qad yubayyin lil ibadi dzalika wa qad la yubayyin. Hanya saja kadang dijelaskan sebabnya, kadang tidak. Yang dijelaskan sebabnya walhamdulillah, berarti diharamkan karena memang madarat-madarat yang dijelaskan itu tadi. Kalau ternyata tidak dijelaskan, yakin pasti ada madaratnya walaupun kita tidak tahu. Fa akhbara annahu harramal maitah. Maka dijelaskan bahwa dia mengharamkan pertama bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu. Al-maitatu. Al-muradu bil maitah, yang dimaksud dengan al-maitah ma fuqidat hayatuhu bighairi zakatin syar'iyyah. Maitah adalah binatang ternak yang hilang kehidupannya tanpa sembelihan syar'i, tanpa zakatun syar'i. Pakai zal, zakatun syar'i, bukan zakat. Kalau pakai zakat itu lain lagi, sedekah yang wajib namanya zakat. Zakatun syar'iyyah berarti mayyitah, bangkai adalah yang hilang kehidupannya, yang mati bukan karena sembelihan yang syar'i. Fa innaha tuharram li dharariha, maka dia haram dimakan, tidak boleh dimakan karena madarat yang ada padanya. Mahiyal madarrah huwa ihtiqanid dam fi jawfiha wa lahmiha al-mudir biakiliha. Madaratnya karena darah yang tertahan di tubuhnya. Fi jawfiha, di dalam tubuhnya. Walahmiha, di dalam dagingnya. Al-mudir, yang akan membuat madarat, biakiliha, bagi pemakannya. Musibahnya pada hari ini, katanya kalau darahnya tertahan di dagingnya, dagingnya lebih enak, kata mereka, lebih sedap. Sehingga mereka bukan menyembelih dengan seperti yang diajarkan dalam sunnah, yaitu di lehernya,
tetapi dengan dipecahkan kepalanya, sehingga darah masih tetap pada tubuhnya. Kata mereka lebih enak, padahal berpenyakit, bermadarat, banyak bakteri, virus dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa dia diharamkan karena darah yang ihtiqan. Ihtiqan itu tertahan di dalam tubuhnya, di dalam dagingnya. Al-mudir, akan membuat madarat orang yang memakannya. Wa katsiran ma tamutu bi'illatin takunu sababan lihalakiha. Dan seringkali binatang-binatang yang mati itu mati karena sesuatu sebab yang membuat dia mati. Sebab itu masih ada di tubuhnya. Iya kan? Sebab kematian binatang tersebut ini mati kena virus antrak. Sapi yang ini mati kena virus ini, kena flu burung, flu sapi, flu babi, flu apa lagi. Ketika bangkai itu dimakan, dikhawatirkan penyakit, virus dan lainnya yang tadi menyebabkan binatang itu mati masih bekerja, masih ada di tubuhnya dan akhirnya membunuh pemakannya. Baik, wa yustathna min dzalikal maitah al-jarad was-samak. Yang dikecualikan dari bangkai tadi hanya dua, yaitu ikan dan jarad, belalang. Jadi ketika engkau menangkap belalang yang banyak, kemudian dibersihkan, dibuang kaki-kakinya segala macam, kemudian digoreng, nggak pakai disembelih. Boleh, boleh. Halal, halal. Sudah sebutkan tadi, dihalalkan bagi kalian mitatan wadaman, dua bangkai dan dua darah. Waddam al-maqsud fi hadhihi al-ayah damun masfuh. Darah yang dimaksud dalam ayat ini adalah dam al-masfuh, yang memancar ketika disembelih dengan sembelihan syar'i. Yang kadang-kadang mereka yang tidak mengerti ilmu menampungnya dalam baskom atau sesuatu wadah tertentu, dibiarkan sampai beku. Setelah beku dipotong-potong, kemudian digoreng seperti hati. Haram. Mereka bilang marus, ya. Kama qayyada fil ayatil ukhra, sebagaimana disebutkan qaid ini di ayat yang lain. Setelah menyebutkan maitah, dan disebutkan setelah itu daman masfuha, darah yang memancar. Karena mungkin akan ada yang berkata, walaupun kambing itu sudah disembelih dengan sembelihan syar'i, masih adalah dalamnya sisa-sisa darah, masih adalah. Ya bisa jadi ada, tetapi yang diharamkan adalah yang memancar tadi, yang tersisa dalam tubuhnya, halal setelah sembelihan syar'i. Walahmul khinzir, yang ketiga daging babi. Wadzalika syamilun li jami'i ajzaihi, walaupun disebutnya laham, daging babi, tapi termasuk di dalamnya itu hanya ungkapan daging babi. Maknanya adalah ya babi itu sendiri, apakah dagingnya, tulangnya, lemaknya, matanya ataupun yang lainnya dari babi tersebut haram. Kata Syekh Sa'di, syamilun li jami'i ajza'ih, mencakup semua bagian-bagian dari babi tersebut. Jangan main kata, jangan main filsafat, jangan engkau bersilat lidah. Yang diharamkan kan daging babi, ini minyak babi, enggak apa-apa. Kan ayatnya bilang daging babi. Itu barakallahu fiikum orang-orang yang mempermainkan agama
dan berpura-pura dalam berbicara. Wa innama nassallahu alaihi min baini sa'iril khaba'ith minas siba'. Lianna ta'ifatan min ahlil kitab minan nasara yaz'umun anna Allah ahallahu lahum ay fala taghtarru bihim bal huwa muharramun min jumlatil khaba'ith. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara nas di dalam ayat ini, di antara yang busuk-busuk, maitah, dam, dan kemudian lahmul khinzir. Dimasukkan daging babi ini di tengah-tengah perkara yang buruk, yang haram tadi, dari berbagai macam binatang-binatang buas yang bertaring juga diharamkan. Mengapa? Karena Nasrani, ahlul kitab, menganggap bahwa daging babi halal. Tentunya menganggap dengan dusta, bahasa Arabnya yaz'umu. Kalimat za'ama itu menganggap tapi dengan dusta, sehingga sering diterjemahkan mengaku-ngaku daging babi halal, padahal di agama mereka juga haram, padahal diajarkan oleh nabi mereka juga haram. Sehingga diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman, memecahkan salib-salib dan membunuh babi-babi. Menunjukkan apa? Mereka berdusta, mengaku-ngaku bahwa daging babi itu halal, bahkan sampai berbangga, halalan thayyibah kata mereka, bahkan sampai mengejek kaum muslimin. Mereka terhalang dari kenikmatan katanya. Nanti ketika mereka tertimpa madarat biidznillah, ketika kemudian dia tertimpa kehinaan, penyakit yang menyiksa, baru mereka berpikir ternyata memang jelek daging babi. Ikhwani fillah azakumullah. Maka ayat ini seakan-akan berkata, jangan tertipu dengan ucapan ahlul kitab yang menyatakan daging babi itu halal. Bal huwa muharram, bahkan dia itu haram, min jumlatil khaba'ith, termasuk dari sekian banyak binatang-binatang yang buruk untuk dimakan. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Yang berikutnya, apa yang dihalalkan, apa yang disembelih untuk persembahan. Dzukira alaihi ismu ghairillah, yakni yang disembelih tapi tidak menyebut nama Allah, justru menyebutnya nama selain Allah. Ini uhilla li ghairillah, dipersembahkan untuk selain Allah. Minal asnami wal awliya'i wal kawakib wa ghairi dzalik. Apakah dengan nama berhala-berhala atau dengan nama wali-wali, untuk wali fulan demi wali fulan dan seterusnya, wal kawakib atau demi bintang-bintang ini bintang itu, wa ghairi dzalika minal makhluqin, dan lain-lain dari nama-nama makhluk, maka hewan tadi jadi haram kalau disembelih tidak dengan nama Allah tapi dengan nama selain Allah. Fakama anna dzikrallahi ta'ala yatibud dzabihah, sebagaimana sebutan nama Allah akan menjadikan sembelihan itu jadi baik, demikian pula sebaliknya, penamaan syirik, menyembelih dengan nama selain Allah, akan menjadikan sembelihan itu busuk. Khubthan ma'nawiyan. Khubthan ma'nawiyan. Jelek secara makna. Yang ini disembelih dengan nama Allah jadi baik. Yang ini disembelih dengan nama makhluk jadi jelek. Li'anahu syirkun billah. Karena itu adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'a. Disebutkan satu persatu oleh Syekh Sa'di. Al munkhaniqah dari kata khanqu, cekik.
Al-maitatu bi khanqin. Binatang yang mati karena tercekik. Apakah tercekik biadin dengan tangan? Au hablin atau dengan tali. Kamu mengikat kambing dengan tali. Ternyata talinya semakin mengecil. Tercekik, mati. Haram. Itu munkhaniqah namanya. Au ilkhaliha ra'saha bi syai'in dayyiq. Atau diikatkan di kepalanya dengan sesuatu yang kecil. Sesuatu yang mencekik lehernya. Kasih karet. 1, tidak apa-apa. 2, 3, 4, sampai 10. Lama-lama mati dia. Fata'jiz an ikhrajihi hatta tamut. Maka binatang itu tidak bisa melepaskannya sendiri sampai mati. Itu munkhaniqah. Al-mawqudah. Al-maitatu bisababi dharb. Bangkai yang mati karena sebab pukulan benda, tumpul. Bi'asan, apakah dipukul dengan tongkat? Dipukul atau terpukul? Dipukul itu ada yang main-main, anak-anak dipukul, mati. Atau terpukul kejatuhan, tongkat atau tiang apa, mati. Sama saja, itu mauqudah. Au hasa, au khasyabah, apa terkena kayu, tertimpa kayu, au hadmin, atau terkena reruntuhan. Itu juga pukulan. Biqasdin au bighairi qasdin. Apakah dengan sengaja atau tidak dengan sengaja? Dengan sengaja mayit, tidak dengan sengaja juga mayit. Karena itu bukan sembelihan yang syar'i. Sudah kita sebutkan tadi, yang sering terjadi sekarang ini biasanya ketabrak. Itu juga pukulan. Sama mauqudah. Al-mutaraddiyah. Al-mutaraddiyah yang terlempar dari tempat yang tinggi. As-saqitatu min ulwin. Yang jatuh dari tempat tinggi. Kajabalin au jidarin. Apakah jatuh dari gunung atau jatuh dari tembok yang tinggi, au sathin atau jatuh dari atap rumah, fatamutu bidzalik, kemudian mati karena itu. Itu juga mutaraddiyah, termasuk maitah. Wan natihah, dari kata natah, wa hiya allati tantahuha ghairaha fatamut. Binatang ternak yang ditanduk oleh binatang lainnya. Kambing ditanduk oleh kambing lainnya, mati. Banteng ditanduk oleh banteng lainnya, mati. Itu juga mayitah yang dijuluki dengan natihah. Wa ma akala sabu', dan apa yang dimakan oleh binatang buas, yakni yang dimakan oleh min di'bin au asadin au namir. Apakah dimakan serigala atau dimakan singa atau dimakan macan, au minat tuyuril lati taftaris, atau dimakan oleh burung-burung pemakan hewan. As-suyud, pemangsa hewan. Fa innaha idza matat, maka kalau dia mati karena sebab diterkam oleh binatang-binatang buas tadi, fa innaha la tahil, maka dia tidak halal. Illa ma dzakaitum, kecuali yang sudah kalian sembelih. Raji' li hadhil masail, kembali kepada masalah min munkhaniqah wa mauqudah wa mutaraddiyah wa natihah wa akilatus sabu'. Semua itu kalau sempat disembelih sebelum matinya halal. Demikian ikhwan fillah azakumullah apa yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, fa nasallahu taala taufiq wa taala an yahdiyana wa yahdiyakum ila sawa'is sabil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hewan yang hidup di dua alam itu halal? Hewan yang hidup di dua alam, apakah dia bisa hidup di darat tanpa air atau harus ada air?
Kalau harus ada air, walaupun dia bisa ke darat, tapi kembali ke air, maka itu hewan air. Kalau dikurung tanpa air, mati. Berarti hewan itu hewan air. Lagi pula, riwayat tentang hewan yang hidup di dua alam dhaif, lemah. Kodok itu diharamkan bukan karena hidup di dua alam, tetapi karena ada hadis khusus diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah, ketika sahabat bertanya, bolehkah berobat dengan kodok? Fanaha an qatlih. Nabi melarang untuk membunuh katak. Kalau katak itu dilarang dibunuh, berarti tidak boleh dimakan. Barakallahu fikum. Bukan karena masalah dua alam. Nah, kepiting binatang air. Kalau dia tanpa air terus mati. Memang bisa ke darat, tapi dia balik ke air. Barakallahu fikum. Jadi halal. Alhamdulillah. Bagaimana dengan daging yang di resto-resto yang kita nggak tahu disembelihnya apa dengan nama Allah atau tidak? Diperintahkan untuk kita husnudzan pada muslimin. Kalau penjualnya muslim di negeri muslimin, maka halal. Tidak perlu kamu ragu-ragu dan nggak perlu tanya, kamu nyembelihnya gimana? Anunya gimana? Tidak disuruh kita untuk seperti itu. Bahkan sembelihannya Nasrani, sembelihannya Yahudi juga halal. Karena apa? Karena di syariat mereka menyebutkan nama Allah SWT. Walaupun mereka menyebutnya Allah, yang dimaksud Allah halal. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa ta'amuhum hillun lakum, dan makanan mereka halal buat kalian. Nabi dikirim daging oleh Yahudi, dimakan sedikit, kemudian Nabi berikan pada sahabatnya. Kalau tidak boleh sembelihan Yahudi, nggak akan diterima oleh Nabi SAW. Baik. Kalau Nasrani seperti itu, apalagi muslimin, jangan ghulu, jangan tatarruf, jangan ekstrim. Sehingga kemudian tidak mau makan di tempat-tempat umum, tidak mau beli ayam potong, nggak mau ini, nggak mau itu. Pokoknya kalau beli hidup sembelih sendiri supaya yakin, memberat-beratkan dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.